Betapa gilanya, istri sedang di kamar mandi, aku menumbahkan jus pandan ke kerang pembantuku. Hai semua, jumpa lagi dengan aku. Mari simak kisahku selanjutnya ini ya. Kejadian ini terjadi hanya selang beberapa bulan sejak jatuhnya aku ke pelukan Lilik pembantuku. Dan kala itu, Lilik masih menjadi pembantu di rumahku. Suara telepon di meja kerjaku berdering dikala aku lagi pusing-pusingnya karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Selamat siang, sapaku. Selamat siang Pak Nando. Sudah kuduga berita sedih hari ini datang dari sekretaris Big Boss. Ya, singkatnya aku harus ngasih data ke kantor pusat karena akan dipakai sebagai bahan materi meeting bagi para Big Boss dan harus dikirim paling lambat besok sore. Kepalaku makin pusing karena selain banyaknya kerjaan yang harus aku selesaikan, tapi juga karena atasanku gak masuk kerja karena sakit. Bos memintaku lembur hari ini, dimana besok aku harus membawa hasil kerja itu ke rumahnya untuk ditandatangani. Aku tiba di rumah pukul 11 malam. Di dalam kamar aku lihat istriku sudah tertidur pulas dengan posisi terlentang. Dan sudah menjadi kebiasaan istriku, kalau tidur pasti hanya memakai daster tanpa memakai sehelai benang pun di dalamnya. Pingin rasanya kala itu gerayangi tubuh istriku dan menggarapnya. Tapi apa daya, badanku sudah terlalu capek karena lembur tadi. Akhirnya aku putuskan untuk berbersih dan segera bergabung dengan istriku menikmati kasur sampai tertidur pulas. Singkat cerita, pagi pun menjelang. Kulihat jam pukul 4.30 pagi. Aku langsung bergegas melakukan ritual rutin di kamar mandi, dan setelah itu aku lanjut bersiap-siap. Ketika aku sedang bersiap-siap, istriku terbangun. Tumben Pak, pagi-pagi sudah berangkat. Iya mah, soalnya Papa mau ke rumah bos pagi-pagi, ngasih hasil kerjaan lembur semalam. Sekalian mau minta tanda tangan. Oh, pantesan aja. Pak, sini dulu deh. Istriku menarik tanganku. Sebentar aja yuk. Lanjut istriku sambil tangannya dengan cekatan sudah berada dalam celanaku. Bibirnya mendekat ke wajahku dan kita bercipokan. Tanpa dikomando, tangan kananku sudah masuk ke dalam dasternya. Sudah kuduga, gak ada penghalang lagi di dalamnya. Kupilin-pilin tombol radio dari boba istriku sampai terasa nafasnya mulai menggebu. Sesaat setelah itu, tanpa kusadari, tongkat magicku sudah mengacung keluar. Istriku melepaskan pagutannya dan langsung nyipok tongkatku sesaat kemudian. Terdengar suara istriku
Kala pada suatu momen, aku pegang kepala istriku lalu aku dorong tongkatku sampai mentok. Lalu aku diamkan beberapa detik. Sebetulnya istriku sudah hafal dengan kebiasaanku ini. Tapi anehnya, masih aja dia tersedak. Mungkin belum terbiasa diperlakukan seperti itu. Sesaat dia mengambil nafas panjang, lalu segera aku jejalkan lagi dan dorong sampai mentok. Istriku tersedak lagi, kali ini dengan air mata kecil mulai terlihat di pinggiran matanya. "Anjing kamu, Pak," katanya sambil tersenyum. "Belum terbiasa juga, Mah," balasku, namun tak dibalas olehnya. "Maaf ya, Mah," kataku serasa mencium keningnya. "Gak apa-apa, aku mulai menikmati kok," katanya sambil tersenyum. "Ayo, Pak, bentar aja, cepetan," kata istriku. Mengingat waktu yang singkat, kala itu kepalaku langsung menunduk, menyusuri kaki paha istriku. Saat aku bersiap menjulurkan lidah menjilat kerang bulunya, aku kaget. "Mah, kok dihabisin bulunya?" tanyaku. "Gak apa-apa." Sesaat lidahku sudah menari di kerang istriku. Istriku auto menjambak rambutku dan mendesah. Ku cari tombol ajaib yang sebesar kacang tanah, lalu ku sedot dan ku gigit kecil. Sepintas ku lihat mata sayu istriku. Dari tatapannya itu aku mengerti yang dia mau. Seketika tongkatku sudah merangsek membelah menyeruak ke terumbu karang berlendir itu. Sambil berpagutan kita menikmati momen demi momen kala itu. Kulirik jam sudah 5.55. 5 menit lagi aku harus bergegas, pikirku. Namun, di tengah-tengah lagi menikmati gaya kuda lumping, kita terkaget karena mendengar seperti ada sebuah kayu yang terjatuh. Seketika aku dan istriku saling tatap, lalu bergegas merapikan diri. Dan setelah membenarkan posisi tongkatku, aku melongok ke depan kamar. Namun, di sana aku tidak melihat siapapun. Sial, batinku dalam hati. Malah jadi kentang gini. "Siapa, Pak?" "Gak ada siapa," jawabku pendek. "Ya udah, aku mandi ya," ucap istriku yang sepertinya sudah kehilangan mood. "Ya udah, aku juga berangkat ya, Mah," sahutku tidak kalah kecewa kala itu. Sesaat istriku masuk ke kamar mandi dan terdengar suara shower yang dihidupkan. Aku pun keluar dari kamar dan bergegas. Aku lirik jam, sudah menunjukkan pukul 6:05. Namun, sampai di ruang tamu dekat dapur, aku mendengar seperti suitan seseorang. Pas aku nengok cari arah suara itu, aku lihat Lili di dapur tersenyum. "Ibu di mana, Pak?" tanya Lili berbisik. "Baru aja masuk kamar mandi." "Sini deh, Pak." Aku pun beranjak karena penasaran. "Kenapa?" Di luar nalar, Lili tiba-tiba mengelus tongkatku dari luar.
Kasihan ya, nanggung ya tadi, katanya. Jadi? Belum sempat aku selesai berkata, cup, bibir Lili sudah mencipok bibirku. Lili juga pengen, Pak, dengar bapak sama ibu tadi. Tangan Lili sudah merangsek ke dalam. Semenit kemudian, tongkatnya belum dicuci ya, Pak? Belum, Li. Mana sempat, kataku. Ya karena memang tadi istriku sudah mendahului ke kamar mandi. Dan bibir Lili sudah mencaplok tongkatku. Gak apa-apa dah. Gak sampai semenit, Lili menyudahi dan berkata, ayo Pak, tadi Bapak nanggung kan? Keluarin sama Lili aja ya. Bapak aja yang keluar gak apa-apa, Lili gak usah sampai klimaks, kata dia sembari menyibak celana dalamnya dan bless. Seketika tongkatku sudah diselimuti hangatnya kerang bulu itu. Cepat Pak, keburu ibu selesai, kata Lili berbisik. Dan jujur ya, nggak sampai 5 menit, aku sudah menekan tongkatku dalam-dalam dengan nafas yang ngos-ngosan. Dan berakhir kala itu. Itu merupakan pertarungan tersingkat dalam hidupku. Namun guys, serius, adrenalin yang timbul jauh lebih nikmat. Ketika mencabut tongkat, aku lihat cairan si bau pandan sebagian keluar, tapi dengan sigap Lili langsung memakai celana dalam tanpa membersihkan lebih dahulu. Anjir, ini si gila, pikirku. Udah, berangkat sana, dadah papa, kata Lili menirukan istriku. Kala itu aku hanya melotot kecil ke dia dan dibalas tertawa mengejek. Kurang lebih jam 6.30 pagi, akhirnya aku berangkat ke rumah bosku. Jujur, di perjalanan aku senyum-senyum sendiri memikirkan hal tadi. Betapa gilanya, istri sedang di kamar mandi, aku menumbahkan jus pandan ke kerang pembantuku. Jujur ya, sekarang pun jika aku mengingat itu, aku auto naik. Oke, kita lanjut ya. Setelah menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di depan rumah bosku. Aku telepon si bos terlebih dahulu sebelum aku masuk ke rumahnya agar bos tidak merasa terganggu. Saat aku telepon, tut, kemudian diangkat. Halo, selamat pagi, ujar seorang wanita dari telepon bosku. Selamat pagi, maaf bu mengganggu. Bapak ada bu? Tanya aku jadi agak kagok, karena kaget gak menduga yang mengangkat ternyata seorang wanita. Pikirku itu adalah istri bosku yang lagi berkunjung. Karena sepengetahuanku, istrinya tinggal di wilayah berbeda yang gak bisa aku sebutin daerahnya di sini. Oh, ada pak. Ini dengan bapak siapa ya? Saya Nando, anak buahnya bapak bu. Lanjut aku menjelaskan siapa aku. Oh, Mas Nando.
Tadi Bapak udah dipesan sih kalau pagi ini Mas Nando akan datang ke rumah ya. Iya benar Bu, dan sekarang saya udah berada di depan sih. Oh ya ampun, silakan masuk Mas. Tunggu Mas, saya bukain pintunya, katanya dia. Iya Bu, makasih, jawabku. Ceklek, pintu rumah pun terbuka. Silakan Mas Nando. Iya, makasih Bu. Tapi aku terbengong kala itu, karena wanita yang aku lihat ternyata bukan sosok istri si bos yang selama ini pernah aku lihat. Silakan duduk Mas. Iya, makasih Bu. Aku masih kebingungan kala itu. Tunggu sebentar ya, saya panggilkan Bapak dulu. Sembari dia berlalu dan masuk ke ruang tengah. Dalam pikiranku pun bertanya, siapa wanita ini? Tidak berselang lama, akhirnya bos pun muncul. Wah, udah lama nunggunya Do. Maaf, tadi aku lagi siap-siap, soalnya mau ke rumah sakit pagi ini mau ambil darah, kata bosku. Nggak apa bos, emang sakit apa bos? Nggak tahu nih, belum ketahuan diagnosanya apa, tapi kemungkinan sih katanya kena tipes Do. 30 menit sudah berlalu dan bosku sudah selesai memeriksa beberapa dokumen dan sudah ditandatangani. Namun, beberapa dokumen masih ada yang harus direvisi. Do, daripada kamu ngeditnya di kantor, mending kamu edit di sini aja ya, biar gak mondar-mandir, kata bosku. Iya sih bos, tapi aku gak enak masa aku di sini sendirian, jawabku. Tiba-tiba bos berbisik. Kesini kamu. Kenapa bos? Tanyaku sambil penasaran mendekatinya. Kamu udah lihat cewek yang bukain pintu tadi kan? Iya bos. Siapa itu bos? Tolong ini jadi rahasia selamanya antara kita ya, seru bosku dengan tatapan tajam. Oke, tapi emangnya cewek tadi siapa bos? Tanyaku pengen tahu. Bosku pun bilang, dia selingkuhanku Do. Sebenarnya dia itu binor sih Do. Lanjut bosku. Wih, kaget banget. Hah? Ekspresiku waktu itu gak bisa dibayangin. Kenapa kau? Kayak kaget banget gitu, tanya bosku. Bukan gitu bos. Jadi dia itu istri orang ya? Jawabku kebingungan. Ya udahlah, pokoknya ini jadi rahasia kita ya, oke? Siap bos, jawabku. Ya udah, kau betulin dulu yang tadi aku revisi. Kau ngerjainnya cukup di sini aja, biar cepat beres, kata bosku. Oke kalau gitu. Kalau gitu aku pergi ke rumah sakit naik taksi dulu. Cewek yang tadi aku tinggal di rumah aja. Lah, gak diajak bos. Kau gila ya, tak ada yang lihat, repot urusannya. Oh iya bos. Iya, ya udah deh, gimana baiknya? By the way, emang dia tinggal di sini bos? Tanya aku mencari tahu. Enggak lah, dia tuh pagi tadi datang ke sini, terus dia alasan ke suaminya kalau dia ada kerjaan dadakan pagi-pagi di kantornya. Padahal kesini buat lihat kondisiku karena aku lagi sakit. Kemarin aku bilang sama dia, suaminya kerja di luar kota tuh, kata bosku. Wih, mantap kali bos aku ini, ujarku sedikit menyanjung. Oke deh, aku ke rumah sakit dulu ya Do. Oke, siap bos. Itulah percakapanku dengan bosku kala itu. Nggak terasa sudah 30 menit aku berada di ruang kerjanya si bos di rumahnya. Tiba-tiba, Mas Nando, ini diminum dulu tehnya, ujar wanita itu.
Iya, makasih mbak, ujarku. Wah, tadi aku dibilang ibu, kok sekarang jadi mbak mas? Tanya wanita itu. Ah, mbak, habisnya mbaknya seperti terlihat lebih muda dari saya. Masnya pasti bingung ya siapa saya. Bingung gimana mbak? Tanyaku pura-pura gak ngerti. Kenalkan mas, nama saya Sarah. Ujarnya memperkenalkan nama. Iya mbak Sarah, ujarku. Bapaknya tadi udah cerita ke mas kan tentang siapa aku sebenarnya? Iya mbak. Sudah gak perlu bingung seperti itu mas. Bersikap biasa aja ke aku, anggap aja aku ini memang istrinya bosmu. Oke? Iya deh mbak. Jangan panggil mbak, cukup Sarah aja, kan aku lebih muda dari Mas Nando. Iya deh, nah gitu dong. Akhirnya pembicaraan kita berdua menjadi cair setelah 10 menit pertama yang dalam kondisi serba kiku. Memangnya berapa sih umur kamu? Tanyaku. Sarah umur 31 mas. Kalau Mas Nando umur berapa? Ya aku gak bisa bilang. Yang jelas aku di atasmu kok, jawabku. Mas Nando sudah berkeluarga? Tanyanya lagi. Sudah punya anak berapa mas? Kalau anak, aku belum dikasih rezeki. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, kalau Sarah sendiri, kenapa kok mau berselingkuh sama bosku? To the point aja. Gimana ya jawabnya? Kok tiba-tiba nanya gitu loh? Ayo jujur deh, kan tadi aku udah jawab jujur loh, kataku. Gimana ya, jawab gak ya? Intinya bosmu baik sih mas. Masa cuma karena itu? Masa karena itu Sarah bisa suka dan mau-maunya berselingkuh? Apa punya masalah dengan suami? Tanyaku lagi. Sejenak Sarah terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Sedangkan aku hanya cuek aja, karena aku juga sedang mengerjakan revisi dari pekerjaan tadi. Sulit dan panjang sih kalau diceritakan. Tapi Mas Nando bisa jaga rahasia kan? Akhirnya Sarah pun mengeluarkan suaranya. Rahasia apa Rah? Tanya aku memancing. Jadi begini mas, sebenarnya awal Sarah suka sama masku ini, masku tak panggil Ayang aja ya. Iya terserah kamu deh mau manggil apa. Sebenarnya awal Sarah suka sama Ayang karena perhatian dia terhadap rumah tangganya Sarah. Perhatian seperti apa emang Rah? Tanyaku. Semua berawal dari 2 tahun lalu. Suamiku baru aja kena PHK dari perusahaannya karena perampingan manajemen. Waktu itu kita berdua sudah bingung dan sepakat menjual tanah warisan untuk biaya sekolah anak kami, yang kebetulan tanahnya itu berada tepat di sebelah rumah bosnya mas ini. Setelah berapa minggu kami pasang papan iklan, tapi belum ada juga yang laku. Akhirnya kami mencoba untuk menawarkan tanah kami ke Ayang. Mendengar penjelasan kami, si Ayang justru menawarkan suamiku pekerjaan sehingga kami tidak perlu menjual tanah warisan kami.
Sedangkan untuk uang sekolah anak kami, Ayang kasih pinjaman dana dan nanti bisa dicicil semampu kami. Terus potong. Ya akhirnya suamiku setuju dan mau mengikuti tawarannya Ayang. Selang sebulan kemudian akhirnya suami mendapatkan surat keterangan bahwa suami beneran diterima bekerja di perusahaan itu. Namun dengan syarat suamiku harus mau ditempatkan di kota berbeda yang jaraknya lumayan jauh. Namun berhubung kami memang sangat butuh pekerjaan itu, suamiku pun menyanggupi persyaratan tersebut. Tapi hanya suami saja yang berangkat. Soalnya anak kami baru saja mendaftar sekolah di dekat sini. Teruslah, ujarku penasaran. Dengan dapatnya kabar itu, suami dan aku mendatangi rumah Ayang ini dan bermaksud mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan setelah Ayang mendengarkan semua cerita kami, akhirnya Ayang menyarankan agar suamiku tetap berangkat aja. Dan Ayang menawarkan diri akan membantu dan menjaga aku dan anak-anakku selama suamiku berada jauh di sana. Begitulah cerita dari Sarah, panjang lebar bercerita tentang kondisi rumah tangganya. Di tengah-tengah dia bercerita, tiba-tiba Ayang telepon mas, tunggu ya, ujar Sarah kembali mengetahui siapa yang menelpon dia. Selang beberapa menit kemudian, aduh mas, gimana ya, gak enak sih sebetulnya, tolong Sarah mau gak? Aku yang bingung lanjut bertanya, emang ada apa? Itu Ayang harus dirawat di rumah sakit, jawabnya. Waduh, ada apa ini? Tanyaku kaget. Aku langsung telepon bosku untuk menanyakan kondisinya sebenarnya seperti gimana. Dan dari telepon itu akhirnya aku mengetahui kalau bosku memang harus dirawat di rumah sakit karena ternyata positif tipes. Dan dia minta tolong aku agar dengan Sarah membawa pakaiannya ke rumah sakit serta membawa dokumen yang sudah direvisi agar nanti ditandatangani olehnya. Selang waktu berjalan, aku dan Sarah akhirnya berangkat ke rumah sakit. Selama di perjalanan, kami berdua tidak banyak berbincang karena Sarah terlihat masih panik. Mungkin karena dia tidak terbiasa mendapatkan kondisi kalau ada anggota keluarga yang harus dirawat. Selang beberapa saat, akhirnya kami tiba di rumah sakit dan langsung menuju kamar yang telah di WhatsApp oleh bosku. Setelah mengantarkan Sarah sampai ke dalam kamar, berbincang sebentar, menanyakan kondisi bosku, aku waktu itu berencana balik ke kantor agar bisa scan dan email berkas yang sudah ditandatangani oleh si bos. Namun, bosku justru melarang dan memberiku sehari ini untuk tidak bekerja, melainkan cukup bekerja dari rumahnya aja. Dalam hati sih aku ngerti, maksudnya bosku ini intinya biar ada orang yang berada di dekatnya. Dalam arti lain, ya biar bisa disuruh-suruh. Duh, hari ini kamu gak perlu ke kantor, cukup di rumah aja kerja ya, di rumahku aja. Tolong ya, Do. Ngapain juga memohon gitu sih, bos? Soalnya aku pengen kamu
nanti antar cewekku lagi untuk pulang. Nah sekalian kamu kirim deh filenya dari rumah aku. Gimana? Oke, nggak masalah kok bos, santai aja. Tapi nggak apa-apa nih kalau ditinggal sendirian. Nggak apa-apa, udah santai aja. Lalu bosku berbisik ke aku. Toh susternya cantik-cantik loh di sini. Bosku bercanda berbisik agar nggak didengar oleh Sarah. Aku yang mendengarnya cuma bisa tersenyum kecil. Akhirnya 30 menit sudah kami di rumah sakit dan kami pun pamitan untuk pulang. Di dalam perjalanan tiba-tiba Sarah berkata, "Mas, nanti nggak usah antar Sarah ke rumah deh, biar Sarah nanti pulang sendiri aja. Kasihan, Mas habis waktunya di jalan nanti. Kan masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan." Kok gitu sih, Rah? Gak apa-apa kok. Gak usah, Mas. Ya, nanti terserah Sarah aja deh, jawabku. Sepintas aku melihat jam yang sedang aku pakai. Betapa kagetnya aku, ternyata sudah jam 2 siang. Pas sampai di rumah si bos, dengan tergesa-gesa aku segera masuk ke dalam rumah untuk segera mengirim filenya ke kantor pusat melalui email. Akhirnya terkirim juga. Selesai juga nih tugas, pikirku. Sarah mau pulang sekarang? Tanyaku ke Sarah sambil berjalan untuk bergabung nonton TV bersamanya. Sebentar lagi deh mas, Sarah masih mau tenangin pikiran dulu, kasihan Ayang di rumah sakit sendirian. Iya sih, apalagi bos tinggal sendirian di sini, jauh dari keluarganya. Untung ada Sarah yang perhatian sama bos, ujarku sekalian memancing obrolan dengannya. Iya mas, kasihan. Tapi kok gitu sih? Kata dia. Kan Sarah jadi malu mas. Loh, kenapa mesti malu? Kan memang kenyataannya kan? Ujarku menegaskan. Iya deh mas, tapi jangan sampai ada orang lain yang tahu ya. Sarah sepertinya juga masih banyak yang mau dia ceritakan. Iya, tenang aja, 100% aman kok. Selain dari semua yang sudah Sarah ceritakan tentang bos ke Mas tadi, sebenarnya kalau boleh jujur, ada gak sih hal lain lagi sehingga Sarah mau dan yakin menjadi selingkuhannya si bos? Tanyaku penuh selidik. Apa ya? Kasih tahu gak ya? Tapi wajar sih kalau si bos pasti mau banget sih sama Sarah. Kalau aku jadi bos pun ya aku juga akan mau sih. Celotehku agak nakal ke Sarah. Loh, kok mas bisa bilang gitu? Tahu banget kalau Ayang mau sama Sarah karena apa? Tanyanya. Ya gimana gak mau? Lah kamu cantik, bodimu sekel, manis pula. Aku mulai ngegombal ke Sarah. Mas biasa aja loh. Loh, beneran kok. Aku tahu dalam hatinya Sarah sebetulnya dia GR dibilang seperti itu. Bodinya Sarah itu masih seperti ABG loh. Ya ampun mas, Sarah ini udah kepala 3, udah punya anak juga. Masa masih dibilang kayak ABG? Ya kalau bukan karena itu berarti si bos ada hal lain dong yang dia suka dari Sarah. Ayo ngaku, kataku sembari memancing lagi. Kayaknya sih ada alasan lain nih kenapa bos bisa kepincut sama Sarah. Apaan mas emangnya? Mungkin aja permainannya Sarah memuaskan kali ya, jawabku bercanda. Mas, kok gitu sih bilangnya?
protes Sarah. Tapi nggak bisa disembunyikan kalau dia kelihatannya seneng. Loh, mungkin benar kan? Sekarang nyatanya kalian berdua kan sudah punya keluarga masing-masing. Terus ngapain juga kalian mesti berselingkuh kalau bukan karena hal itu? Kalimat yang aku katakan membuat Sarah terdiam. Iya nggak? Tanyaku lagi. Iya sih Mas Nando, bener kok. Jawab Sarah akhirnya mengakui dengan menutup mukanya dengan kedua tangannya. Tapi ini rahasia ya Mas, please aku mohon. Lanjut Sarah. Dia memohon, tapi nadanya seperti excited untuk bercerita. Maka sudah saatnya aku pancing lagi. Nah, ketahuan kan? Bener kan Sarah? Pasti udah gituan nih sama si bos. Pancingku lagi. Muka Sarah ditanyain seperti itu auto merah padam dan dia ketawa kecil. Iya sih Mas, tapi itu semua karena Sarah merasa kesepian sih. Kelamaan ditinggal sama suami, dan juga karena Sarah udah merasa sayang sih sama Ayang. Jawab Sarah jujur. Karena aku sudah berhasil memancing Sarah sampai ke level ini, dalam hatiku langsung terbersit, sepertinya aku bisa nih merasakan nikmatnya tubuhnya Sarah. Ya seperti itulah, pokoknya setan mempengaruhi pikiranku. Entah setan pengaruhi pikiranku atau aku yang pengaruhi setan agar aku lebih berani. Akhirnya aku coba terus menggoda Sarah dengan harapan Sarah pun bisa takluk nanti sama aku. Kalau Mas boleh tahu, emang si bos mainnya bisa muasin Sarah ya? Tanyaku nakal. Ih, apaan sih Mas? Kok nanya detail banget kayak gitu? Ayolah, jawab jujur. Toh kita udah sama-sama dewasa dan sudah tahu akan hal seperti itu. Ya puas lah Mas. Kan Sarah ditinggal lama sama suami. Makanya kalau sama Ayang jadinya tidak uring-uringan. Dan ya memang Sarahnya sendiri sih udah tergoda berselingkuh sama Ayang. Jawab Sarah sekarang sudah mulai nampak lebih enjoy dan lebih terbuka. Enak mana mainnya dibanding suami? Tanyaku iseng. Sama-sama enak kok. Ukuran pentungnya besaran mana? Tanyaku to the point. Kok detail banget sih Mas nanyanya? Masih besaran punya suami Sarah kok. Mendengar Sarah yang merespon dan menjawab semua pertanyaan nakalku, itu diam-diam membuat tongkatku bergerak dan menegang. Dalam hatiku berperang, apakah aku akan diam atau aku harus nekat? Akhirnya mungkin bisikan setan lebih keras ya. Akhirnya aku memilih untuk nekat. Tidak semata-mata nekat tapi tanpa persiapan sih, tapi karena aku sudah menyadari dan feelingku udah kuat kalau pokoknya ada feeling aja waktu itu dia nggak akan nolak gitu. Akhirnya aku berdiri dari kursi. Akhirnya aku benerin posisi tongkatku agar aku atur sedemikian rupa agar saat aku berdiri itu nonjol banget. Seketika aku berdiri dan berjalan melewati Sarah dengan alasan mau ambil remote TV untuk mengganti channel. Saat aku kembali, aku pun melirik
dan melihat reaksi muka Sarah yang nge-freeze melihat bentuk celanaku yang sudah menonjol karena tercetak tongkatku yang sudah tegang. Sepertinya Sarah sudah masuk perangkapku nih, pikirku waktu itu. Kenapa Rah, mukamu kok seperti itu? Tanyaku iseng. Nggak apa-apa kok mas, jawab Sarah. Sepertinya dia salah tingkah. Matamu lihat kemana, ayo. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu lihat ke tongkatku ya? Tanyaku nekat. Bener nggak? Langsung aku tanya sekali lagi. Enggak kok. Langsung dia berpaling melihat ke arah lain. Yakin nggak? Pasti kamu lihat ya tadi, tanyaku. Sarah pun membalas dengan menggelengkan kepala sambil menutup mukanya dengan kedua tangannya karena malu telah melihat tongkatku. Tapi ekspresi malunya itu seperti malu-malu kucing. Seperti seolah terlihat malu, tapi dia terlihat sangat, ya gimana ya aku bilangnya, kayak malu-malu bercanda itu. Setelah kejadian itu, kami berpandangan penuh arti. Aku tahu jenis pandangan ini, dan dengan pengalamanku aku bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Semoga setan berpihak kepadaku, ucapku dalam hati kala itu. Melihat sepertinya kita sudah ada kode-kode chemistry, di kesempatan itu ku dekati Sarah dan ku duduk tepat di sebelahnya. Sarah kemudian memalingkan wajahnya kembali ke arah TV, namun terlihat dari sorot matanya kalau dia gak fokus menonton. Rah. Iya, balas dia kala itu. Kita kala itu berpandangan, saling senyum kecil. Sesaat kemudian, cup. Kucium pipi Sarah sembari menunduk setelahnya. Mas, ucap Sarah kala itu. Maaf ya, kamu kaget ya. Ini lucu sih. Padahal kita baru ketemu hari ini ya. Tapi feelingku gak bisa bohong, Rah. Aku nyaman buat aku gak sadar cium kamu tadi. Maaf ya. Kayaknya aku terbawa suasana. Kala itu Sarah cuma diam. Rah, kataku lagi. Kembali beberapa saat kemudian diikuti dengan Sarah yang memandangiku lagi. Ku dekatkan wajahku sembari aku menunggu responnya. Ketika aku melihat Sarah mulai memejamkan matanya, hore, teriakku dalam hati. Ya kalian tahulah apa maksudku. Cup. Kali ini bibirku menempel di bibir Sarah. Sejenak aku tarik dan kita kembali berpandangan. Aku mau melihat respon dari Sarah. Saat itu kembali kita tersenyum penuh arti. Kalau aku ingat kembali momen kala itu, vibes-nya seolah kita balik menjadi kayak remaja. Cup. Kembali bibir kami ketemu. Namun kali ini bukan hanya sekedar menempel. Lidah kami sudah saling membelit, disertai dengan kegiatan pertukaran ludah. Selang beberapa menit kemudian, ku hentikan ciuman itu, lanjut berdiri. Ku tarik tangan Sarah agar mengikutiku berdiri. Setelah itu, kembali aku pagut bibirnya sembari tangan kiriku menggenggam jemari Sarah
sedangkan tangan kananku mengusap punggung Sarah dengan lembut. Hal itu berlangsung beberapa menit, disertai nafas Sarah yang sudah mulai naik turun. Sejenak ku lepas ciumanku, serta kembali kupandangi dia. "Kamu manis, Rah," kataku singkat. Kemudian kita sudah kembali saling memegut bibir. Beberapa menit kemudian ku lepas ciumanku dan ku ubah posisi yang awalnya badan kita berhadapan menjadi ku peluk Sarah dari arah belakang. Ku lanjutkan dengan mencium leher dan sesekali ke arah kupingnya Sarah. Sesekali Sarah mendesah. Tanganku yang awalnya hanya berada di perutnya perlahan naik ke bubanya dan meremas. Sedangkan tangan kiri Sarah kala itu meremas pahaku. Aku merasa mendapat sinyal yang sangat positif ketika tangan kanan Sarah bergerak ke belakang meraba-raba mencari tongkat magicku. Ketika tongkatku tertangkap olehnya, "Yes, akhirnya," ucapku dalam hati. Saat itu aku balik tubuhnya Sarah dan kembali kita berhadapan, berpandangan penuh arti dan cuk. Kita kembali terlibat dalam ciuman yang panas. Namun kali ini sembari aku angkat kaos yang dia pakai, disertai dengan tangan kiriku bergerak ke punggungnya, serta melepas pengait penyangga bubanya Sarah. Dengan sekali coba, penyangga itu sudah mengendur hingga bubanya sudah menggantung indah. "Jangan diliatin gitu, aku malu," ucap Sarah. Kala itu aku hanya tersenyum. "Katanya dah punya anak, kok masih mancung kayak anak muda ya?" "Apaan sih?" kata dia. Meskipun berkata begitu, dari mukanya gak bisa bohong kalau sebetulnya dia senang. Tangan kiriku auto memilin tombol gelombang radio cintanya Sarah, sedangkan bibirku mengemut lembut tombol satunya. Oh ya teman-teman, sekali lagi maaf ya aku pakai istilah-istilah tertentu karena kebijakan YouTube. Oke, lanjut. Diperlakukan begitu, Sarah menggigit bibir bawahnya. Sejenak kulihat mata Sarah sudah sayu. Beberapa saat kemudian, tangan kananku turun dari bubanya, mengusap lembut perutnya sejenak, kemudian merangsek masuk ke celah sempit celananya. Dan dengan telaten, jemari dari tangan kananku sudah mengelus gundukan kerang bulunya meskipun masih terhalang daleman. Anjir, basah banget, pikirku. Karena saking basahnya, cairan cinta sudah menembus kain itu. Kusibat sedikit, lanjut kusentuh langsung, dan benar, bahkan saking basahnya, bahkan sampai merembes ke area pangkal paha. Gila, pikirku. Merasakan itu membuatku menjadi naik parah. Cuk. Aku kembali kecup bibirnya dan kubisikkan, "Ayo." Sarah kala itu tersenyum mengangguk. Saat itu aku cium bibir Sarah sembari aku menarik tangan Sarah ke tongkatku lagi. Sarah yang sudah seperti kerbau menurut saja kala aku suruh meraba tongkatku dari luar celana. Beberapa saat kemudian, karena aku juga sudah gak tahan, ku pelorotkan celanaku hingga tongkat magicku keluar seakan siap menghipnotis.
berinisiatif, aku goyang-goyangkan tongkatku yang membuat Sarah tertawa kecil melihat tingkahku. Kemudian, tiba-tiba dia menggenggam tongkatku. "Loh, yang izinin kamu megang siapa?" Aku bercanda kepada dia. "Ih, nyebelin," kata Sarah seraya melepasnya. Aku pun mengangkat dagunya Sarah dan cup. Lidah kami sudah saling berbelit, bertarung dan berdebat di dalam. "Yuk," hanya kata itu yang aku bisikkan ke Sarah. Tanpa menjawab, Sarah perlahan mengocok pelan tongkatku. Sambil tetap mengocok, Sarah mendongakkan kepala dan lagi cup. Bibir kami saling berargumen, bertarung, tanpa bersuara. Sejenak aku lepas dan memandanginya penuh arti. Semua berjalan begitu saja tanpa dikomando. Kepala Sarah bergerak turun dan tongkatku sudah amblas, hanya menyisakan benang hitamnya. Hanya suara itu yang keluar dari mulut Sarah akibat aktivitas lidahnya yang sedang asik menikmati tekstur tongkatku. "Mas, tolong ini menjadi rahasia kita berdua ya, please." Sarah malu dan takut kalau Hayang sampai tahu. Kata Sarah memohon kepadaku. "Tenang aja, aku gak akan bocorin ini semua kok. Kan lebih bagus dirahasiakan, supaya kita bisa ngelakuin ini lagi ke depannya," kataku sambil ketawa. Tapi jawabku saat itu sebetulnya cuma bercanda. Semua lelaki sama aja, hobinya beginian," kata Sarah. Jilatan lidah Sarah di batang tongkat masih terus berlangsung, namun sekarang perlahan lidah Sarah pun mulai bergerak ke bawah menuju kelereng tongkatku. Dan ketika lidah itu mendarat tepat di kelereng itu, erangan nikmat dari mulutku tak bisa aku tahan. Oh iya, yang tunggu bentar. "Terus Sarah, masukin ke mulut kamu," kataku. Akhirnya kembali tongkatku dilahap masuk ke dalam mulutnya Sarah. Aku pun sedikit berteriak karena menikmati permainan mulut dari Sarah. Naik turun waktu itu perlahan sambil tangan Sarah ngusap-ngusap kelereng dari tongkatku dengan sangat lembut. Selagi Sarah asik menikmati batang tongkatku, akhirnya aku pun membuka semua pakaianku sampai akhirnya aku bugil. Mengetahui aku yang sudah dalam kondisi bugil, pelan-pelan Sarah naik sambil tetap menjilati semua badanku. Pada akhirnya bibir Sarah tepat menempel di bibirku. Seketika aku pun langsung mencaplok bibir Sarah dengan rakus. Dan kami pun terlibat perang bibir dan saling menusukkan lidah kami untuk masuk ke dalam mulut. Ya, hanya suara itu yang keluar dari mulut kami akibat serunya pertempuran dan dunia persilatan lidah itu. Sembari berciuman, aku langsung bertindak cepat dengan mempreteli semua pakaian yang menempel di badan Sarah. Sampai akhirnya Sarah pun sudah dalam keadaan tak ada selai benang. Seketika aku langsung
menggerayangi dan menyentuh apapun yang dimiliki oleh Sarah, termasuk menggerayangi bubahnya dan juga bagian belakangnya yang mengembung. Sorry ya, sebelumnya aku banyak pakai istilah agar nggak menyalahi ketentuan YouTube. Aku pakai istilah yang aneh-aneh. Dan pada waktu aku turunkan bibirku dari bibirnya menuju ke belahan bubahnya, dimana saat itu aku menjilat tombol radio dari bubahnya. Wah, saat itu Sarah melenguh sangat erotis sekali. Pokoknya nggak bisa dibayangin dengan kata-kata. Karena kami merasa sudah cukup lama berada di posisi itu. Dengan inisiatif Sarah bergerak menuju ke sebuah meja. Dengan perlahan dia naik ke atas kursi lalu duduk di atas meja. Kemudian dia mengangkangkan kedua kaki sambil memamerkan kerang bulunya yang sudah sangat merona. Mungkin dalam hatinya dia berharap aku akan menyodok dengan tongkatku. Tapi aku kemudian duduk di kursi, lalu kepalaku mulai turun. Tapi aku mau mempermainkan dia. Jadi aku tidak langsung serta-merta menjilati kerang bulunya. Tapi aku telusuri dulu dari paha bagian luar sampai ke paha bagian dalam. Oh, gak bisa dibayangin waktu itu ekspresi dari Sarah seperti apa. Karena dia kala itu sudah menjambak-jambak rambutku dengan sangat keras. Sampai tiba aku akhirnya menikmati bibirku bersentuhan dengan kerang bulunya Sarah. Nah, di sana Sarah tiba-tiba terkaget dan dia berkata, "Loh, ngapain mas? Itu kotor, jangan." Tapi aku terus melakukannya. Dan waktu itu Sarah lama-kelamaan jadi menikmati. Seraya dia sempat menitikkan air mata. Aku yang kaget langsung bertanya, "Kenapa kamu ada sesuatu, cerita aja." Karena terus terang, kalau dalam suasana seperti itu, jika sang wanita seperti menangis, aku bisa kehilangan mood. Cuma Sarah waktu itu cuma bilang, "Teruskan." Aku pun yang gak paham lanjut meneruskan kegiatanku dengan melakukan jilatan ke kerang bulunya Sarah. Saat itulah Sarah bicara, "Baru pertama ada yang mau melakukan hal ini ke aku dan aku suka." Jadi ternyata tadi itu dia menangis saking terharu ya mungkin ya. Aku juga bingung sih gimana nyebutnya. Oke, tanpa berlama akhirnya aku melakukan hal itu. Setelah itu selang beberapa saat aku menyudahi kegiatanku. Kemudian aku
sudah nggak tahan, ingin merasakan tongkatku menyelip di antara kerang bulunya. Aku sudah sangat naik waktu itu, dan dengan posisi waktu itu kita saling bersilat lidah, aku arahkan tongkatku ke kerang bulunya Sarah. Kala itu tanpa perlu kesulitan karena kerang bulunya sudah sangat basah, aku berhasil menyelipkan tongkatku ke sana untuk menerobos masuk. Awal-awalnya aku dorong dan tarik dengan sangat pelan, karena aku mau tidak tergesa-gesa menikmati momen, agar Sarah juga bisa menikmati apa yang aku lakukan ke dia. Ada satu momen Sarah sangat berekspresi dan sangat ekspresif sekali ketika aku menggenjotnya dengan dalam sambil aku menjilat gelombang radio yang dia punya. Wah, itu ekspresinya gak bisa dibayangin guys, dan matanya waktu itu sudah sayu banget. Sampai akhirnya Sarah meminta. Kemudian selang beberapa saat Sarah minta agar posisinya diganti. Yang mana kala itu Sarah meminta agar dia berada di atas. Sepengakuannya Sarah, dia bilang kalau seandainya dia di atas, dia akan lebih cepat mencapai klimaks. Dan waktu itu dia udah gak tahan, kata dia. Selang beberapa saat kita berganti posisi dengan Sarah di atas. Dan dengan posisi itu aku baru menyadari kalau ternyata Sarah mempunyai body yang sangat proporsional. Mungkin dia punya buba gak gede banget ya, dan mungkin dia punya pantat yang enggak bahenol banget gitu, cuma proporsional banget, dan pas aja dilihat antara kepala, mukanya, badannya sampai ke bawah itu, kakinya, besar pahanya, itu pas banget, pokoknya perfect. Itu salah satu yang membuat gairahku memuncak. Selang beberapa saat dia masih posisi berada di atas, dimana akhirnya dia mempercepat gerakannya, naik turun, depan belakang, sampai akhirnya dia mencengkram pundakku dengan keras, dan dia melenguh nikmat sambil setelah itu bibirnya turun dan mencipokku. Dari ekspresinya kelihatan banget kalau dia sangat puas kala itu. Setelah dia mengatur nafas dan kembali pulih dari nikmat surgawi yang dia dapatkan, aku menyuruhnya berganti posisi ke posisi yang merangkak. Dari sana aku mengamati belahan belakangnya dia. Nah, dari sana aku berkesimpulan, wah ini kecil. Aku akui kecil, tapi bulat dan seksi aja pokoknya gitu. Wah, itu tegang maksimal ya aku saat itu. Mulailah aku telusuri dengan tongkatku bagian belakangnya Sarah.
Iya betul guys, aku saat itu terobsesi dengan bagian belakangnya, bukan kerang berbulunya lagi. Dan ternyata yang buat aku kaget, dia nggak nolak guys. Dia nggak nolak, dan dia pun membantu dengan waktu itu mengoleskan ludahnya. Ya mungkin tujuannya agar lebih, ya sebagai pelumas lah mungkin ya. Nah maka dari itu awalnya memang terasa sulit, cuma lama-kelamaan ya namanya mungkin usaha ya, dicoba terus, akhirnya berhasil. Dan itu astaga, jepitannya aku rasakan, wah nggak bisa dikatakan dengan kata-kata guys. Pokoknya aku menikmati banget waktu itu. Dan ternyata ya pokoknya ini fast forward ke depan ya, setelah selesai hubungan itu, Sarah jujur karena ternyata dia lumayan sering melakukan hubungan tapi lewat belakang. Wah itu membuat aku kaget, dan wah gila lah pokoknya. Bisa dibilang salah satu hal yang aku inginkan tercapai malah dengan Sarah, bukan istriku gitu. Balik lagi guys, pokoknya waktu itu aku dengan posisi merangkak, aku genjot penuh semangat. Ya siapa sih yang gak semangat di posisi itu ya, cuma ya pokoknya penuh gairah lah. Sampai akhirnya aku merasa di ujung tongkat, ya udah gak bisa tertahan lah. Pokoknya waktu itu dalam pikiranku, gimana pun caranya aku harus mengeluarkan ini senikmat mungkin. Pokoknya harus seperti itu. Aku terus maju mundurkan sampai akhirnya aku udah gak tahan guys. Aku tarik jambak rambutnya ke belakang, terus ya kalian bayangin lah, pokoknya rambutnya aku jambak ke belakang, terus aku sodok dalam-dalam. Akhirnya aku lepasnya di terowongan belakang, bukan di terowongan kerang. Wah nggak tahu dah, nggak terhitung lagi berapa kali muncrat waktu itu, nggak ngerti. Aku diamin dalam ya beberapa detik lah, 30 detik mungkin ada ya, sampai aku puas dan aku keluarin dari terowongan belakang itu. Ya setelah itu hal umum lah yang terjadi, kita bersih-bersih toilet. Cuma waktu itu tanpa kita sadari, itu si bos ternyata sempat menelpon sekali, cuma nggak terangkat. Ya aku lihat waktunya waktu itu selang 10 menit sebelumnya. Ya gitu kita abaikan lah, nanti bisa beralasan kalau waktu itu sedang proses mengantar Sarah pulang. Yang jelas saat itu berbincang sih dengan Sarah, dan dia memelukku dengan hangat. Aku pun mencium keningnya seolah dia adalah pasangan resmiku. Dan waktu itu kita, dan tepatnya Sarah sih, bilang kayaknya aku bakal mau lagi gitu. Ya waktu itu ya, cuma ya sampai detik ini pun sudah berapa bulan bahkan berapa tahun berlalu, kejadian itu bersama Sarah tidak pernah terulang lagi. Dan ya mungkin karena kita belum ada kesempatan dan waktu untuk bergumul lagi. Ya selanjutnya dapat kalian tebak, aku habis itu ngantar Sarah pulang, dan aku pun kembali ke rumahku.
Ya, itu mungkin guys yang bisa aku ceritakan pada cerita kali ini. Ya, nanti aku akan update lagi deh kapan sempatnya. Kalau bisa ya kalian subscribe aja. Dan kalau ada pengalaman serupa, dan kalau kalian punya pengalaman yang mirip atau serupa, tulis deh di kolom komentar. Atau ada nggak pengalaman kalian yang ekstrim, itu boleh kalian tulis juga, agar kita saling berbagi. Ya, thank you ya udah nonton. Bye.